Bab 2561. Apa yang sedang terjadi? Roman dan yang lainnya kaget saat melihat mayat tersebut berserakan. Iwan dan Jackson sudah mencapai kesepakatan pada malam sebelumnya, dan Jackson sudah memberitahu kakek dan ayahnya mengenai tawaran Iwan. Dia juga menyebutkan bahwa dia akan mengajak Iwan bertemu dengan Roman. Karena pil matahari dapat membawa praktisi bela diri di tahap semi alam yang muna menuju ke tahap yang muna, mereka akan sangat berguna bagi keluarga Vex. Roman sangat ingin bertemu dengan Iwan juga untuk mencari tahu apakah yang dia katakan tentang pil matahari itu benar. Oleh karena itu, Roman, Romy, dan yang lainnya menunggu sejak pagi hingga Jackson datang bersama Iwan. Namun keduanya tidak terlihat dan Jackson tidak menjawab teleponnya. Karena panik, rombongan pergi ke rumah Jackson untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tidak pernah ada dalam mimpi terliar mereka membayangkan bahwa mereka bisa menemukan tubuh Jackson dan para penjaga tergeletak di halaman. Tidak mengherankan jika mereka tidak dapat menghubungi Jackson dan mereka semua sangat marah. Mereka berbalik dan melihat Iwan yang berdiri di samping Jackson yang terbaring dalam genangan darah. Karena Iwan adalah satu-satunya orang yang hidup, mereka langsung menyimpulkan bahwa Iwan adalah pelaku pembunuhan Jackson dan para penjaga tersebut. Hei, siapa kamu? Warga Vex tidak melakukan apapun padamu, namun kamu membunuh anakku, aku akan membuatmu membayar. Mata Romy membelalak, tidak dapat menahan amarahnya. Romy langsung menyerang ke arah Iwan dan bermaksud untuk melenyapkannya di tempat untuk mencegahnya kabur. Tunggu, kamu dari keluarga Vex kan? Ini salah paham, bukan saya mau membunuh Tuan Vex. Dan yang lainnya, orang lain yang melakukannya. Iwan terkejut. Berdasarkan perkataan Romy, dia langsung menyimpulkan bahwa orang-orang sebelum dia berasal dari keluarga Vex dan mereka telah salah mengira bahwa Iwan sebagai pelakunya. Lalu Iwan menghindari serangan Romy dan berusaha menjelaskan dirinya sendiri. Kesalahpahaman? Kebenaran ada di depan mata, bersiaplah untuk mati. Romy menatap tajam ke arah Iwan. Jackson adalah satu-satunya saksi kunci dan pembunuhnya ada tepat di hadapannya. Jadi tidak mungkin Romy bisa mempertahankan ketenangannya. Tidak peduli apa yang dikatakan Iwan, Romy menolak untuk mempercayainya. Serangannya tidak berhenti dan dia langsung menyerang Iwan. Berhenti, bertentangan dengan kemarahannya. Roman tampil jauh lebih tertata. Ketika Iwan menyangkal sebagai pelakunya, Roman melambaikan tangannya dan mengirimkan gelombang energi sejati yang kuat untuk memblokir serangan Romy tepat waktu. Bab 2562. Nah, siapa kamu? Kamu mengklaim bahwa kamu bukan pelakunya, jadi bagaimana cucuku terbunuh dan mengapa kamu ada di sini? Roman menekan kesedihan dan kemarahan dalam dirinya dan menatap tajam ke arah Iwan, berniat untuk memastikan apakah Iwan mengatakan yang sebenarnya. Anda pasti tetua Vex kan? Saya Hugus Nadi. Saya membuat kesepakatan dengan Tuan Jackson untuk menemui Anda hari ini. Dia seharusnya membawa saya menemui Anda, jelas Iwan. Jadi Anda adalah wakil presiden grup Bio Farma? Kalau bukan Anda yang membunuh Jackson, siapa yang melakukannya? Tanya Roman. Dia tahu tentang kesepakatan antara Iwan dan Jackson dan mulai mempercayainya. Namun karena Iwan adalah satu-satunya orang di tempat itu, Roman tidak bisa begitu saja mempercayai Iwan hanya dengan beberapa patah kata. Sebelum mereka dapat menemukan pelaku sebenarnya, Iwan masih menjadi tersangka terbesar. Saya tidak tahu, saat saya tiba Tuan Jackson dan para penjaga sudah dalam keadaan ini, jadi saya tidak tahu siapa yang melakukan ini. Iwan menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan jujur. Kamu tidak tahu? Benar-benar lelucon, kamu benar-benar seeprit. Kamu melakukan ini untuk mengambil bunga pelangi kan? Itu pasti kasusnya. Romy menatap tajam ke arah Iwan, yakin bahwa Iwan adalah orang yang membunuh Jackson demi bunga pelangi. Tuan Vex, bisakah Anda berhenti membuat tuduhan palsu? Saya sudah memberitahu Tuan Jackson di sini bahwa saya akan menukar 3 pil matahari dengan bunga itu. Mengapa saya harus bersusah payah membunuhnya? Lalu Iwan berkata dengan tidak senang.
Ya, Romi terdiam, langsung tidak bisa berkata-kata. Jackson sudah memberitahunya tentang tawaran Iwan pada malam sebelumnya jika pil matahari memang bisa membawa praktisi bela diri dari tahap semi yang guna ke tahap yang guna. Keluarga Vex pasti akan setuju perdagangan tersebut. Karena secara praktis sudah dipastikan bahwa dia bisa mendapatkan bunga pelangi, Iwan tidak punya motif untuk melakukan kejahatan seperti itu. Namun setelah dipikir-pikir lagi, Romi menyadari ada yang tidak beres. Jika efek dari pil matahari memang seperti yang dikatakan Iwan tidak punya alasan untuk merampok Jackson. Namun ada kemungkinan Iwan berbohong tentang efeknya. Nah, aku mendengar dari Jackson bahwa pil matahari bisa membawa praktisi bela diri di tahap semi yang guna ke tahap yang guna. Kedengarannya terlalu berlebihan sehingga mungkin kamu berbohong. Kamu khawatir kan kami akan mengetahui kebohongan itu, jadi kamu berinisiatif membunuh semua orang, kata Romi dingin. Semua orang di keluarga Vex berjuang untuk percaya bahwa memang ada pil yang begitu kuat. Jika Iwan berbohong tentang efeknya, kesepakatan yang dia capai dengan Jackson kemungkinan besar merupakan jebakan bagi Iwan untuk mendekati Jackson, hanya agar Iwan bisa membunuh Jackson dan mendapatkan bunga pelangi itu. Ini adalah sebuah kemungkinan. Bab 2563. Ya, dia benar, efeknya matahari mungkin bohong. Kedua tetua di belakang Roman mengangguk setuju karena mereka juga tidak percaya dengan apa yang dijanjikan Iwan. Setelah melihat apa yang terjadi pada Jackson dan para penjaga, keraguan mereka semakin meningkat. Tentu saja ada kemungkinan orang lain melakukan kejahatan ini. Namun, sebagian besar dari acara buket tadi malam semuanya berasal dari keluarga bergengsi. Oleh karena itu tidak mungkin mereka mengambil resiko melakukan pembunuhan dan membuat marah organisasi Drakmar hanya untuk mendapatkan bunga pelangi. Sedangkan Iwan sebaliknya berbeda. Mereka tidak tahu banyak tentang Iwan tetapi tahu bahwa dia adalah orang luar yang tidak memiliki keluarga di wilayah barat. Oleh karena itu, dia mungkin tidak takut dengan organisasi Drakmar. Ada kemungkinan bahwa pil matahari hanyalah penipuan dan Iwan merupakan satu-satunya orang yang hidup di TKP. Dan itu memang benar, merupakan cukup bukti untuk menjadikannya sebagai tersangka dan mereka tidak dapat memikirkan orang lain yang akan melakukan hal seperti itu. Omong kosong, pil matahari bekerja persis seperti yang kukatakan. Aku sudah memberitahumu bahwa aku bukan pelakunya. Karena marah, Iwan mencoba membela diri hanya untuk disela oleh Romi. Nah, jangan repot-repot berdebat dengan kami ya. Kamu membunuh Jackson dan kamu akan membayar dengan nyawamu sendiri. Hari ini bersiaplah untuk mati. Romi meraung sangat yakin bahwa Iwan bertanggung jawab atas kematian Jackson. Lalu tanpa ragu Romi meluncurkan serangan ke Iwan untuk melenyapkannya di tempat. Roman terdiam setelah mendengarkan apa yang dikatakan Romi dan para tetua. Roman mulai percaya bahwa Iwan merupakan pelakunya juga. Karena dia tidak menghentikan karenanya, Roman tidak menghentikan Romi. Sialan, sekelompok lelaki tua yang keras kepala. Iwan sangat marah. Dia datang dengan tulus untuk menukar pil matahari dengan bunga pelangi hanya untuk menemukan Jackson dan penjaga dalam suatu kecelakaan. Selain itu, keluarga Vex bersikeras bahwa dialah orang yang bertanggung jawab. Meski Iwan pemaaf, dia mulai terprovokasi. Menghadapi serangan Romi, Iwan berhenti menghindar dan membalas. Ketahuilah tempatmu, nak. Romi menyipitkan matanya tajam. Dia tidak mengetahui kekuatan Iwan yang sebenarnya tetapi menganggap bahwa Iwan lemah dan dilihat dari usianya. Upaya Iwan untuk menghadapinya secara langsung bisa dibilang tindakan bunuh diri dan dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Lalu Romi meningkatkan kekuatan serangannya. Romi bersiap menghabisi Iwan dengan satu pukulan. Bab 2564. Dia pasti sudah punya keinginan untuk mati. Roman dan para tetua memandang Iwan dengan jijik ketika Iwan berhadapan langsung dengan Romi. Seperti Romi, mereka semua gagal mendeteksi energi sebenarnya dari Iwan dan tidak dapat mengetahui di level mana Iwan berada. Namun mereka dapat dengan mudah menebak dari usianya bahwa Iwan kemungkinan berada di tahap alam Awugana.
Sebagai pemimpin keluarga Vex generasi kedua, Romy telah lama mencapai tahap menengah alam Augana. Meskipun ini tidak terlalu besar pencapaiannya di antara orang-orang seusianya, tetapi tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa mengalahkannya selain Hugo dan Felton. Orang seperti Iwan tidak bisa mungkin bertahan dan mereka tidak berpikir bahwa Iwan bisa mengalahkan Romy. Oleh karena itu, mereka semua berdiri di belakang dan tidak berusaha membantu Romy karena hal itu tidak diperlukan. Namun kenyataannya sungguh kejam dan apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka terguncang. Bam! Menyusul suara yang memekakan telinga, serangan Iwan dan Romy. Bentrok energi spiritual Iwan langsung merobek pertahanan Romy dan membuatnya terbang. Karena Iwan tahu ini adalah kesalahpahaman, Iwan menahan diri dan tidak melukai Romy. Jika tidak, Romy akan menderita cedera pada tingkat tertentu. Apa? Bagaimana ini mungkin? Roman dan para tetua menggosok mata mereka karena tidak percaya. Mereka semua tadinya mengira bahwa Iwan tidak bisa menang melawan Romy. Di dalam kebingungan mereka, Iwan berhasil menangkis serangan Romy dan mengalahkannya dengan satu pukulan. Bahkan Hugo dan Felton, dua praktisi bela diri muda paling cemerlang, akan kesulitan untuk melakukannya. Namun Iwan berhasil melakukannya. Ini sangat tidak nyata sehingga mereka semua terguncang sampai ke inti-inti. Tentu saja, Romy merasakan hal yang sama. Dia tidak tahu bagaimana pemuda seperti Iwan bisa mengalahkannya dan tidak bisa menerima apa yang terjadi. Aku tidak mengira orang seusiamu melampaui tahap menengah alam Augana. Pantas saja kau berhasil membunuh Jackson meski dia memakai harta karun. Romy bangkit dan menatap tajam ke arah Iwan. Jackson memiliki baju besi di dalamnya, yaitu harta karun di tahap menengah alam Augana, sehingga Romy bingung bagaimana Iwan berhasil membunuh Jackson dengan begitu mudah. Setelah dikalahkan oleh serangan Iwan, Romy menyadari bahwa Iwan kemungkinan besar telah mencapai tahap akhir alam Augana atau lebih tinggi. Dengan kekuatan seperti itu akan mudah baginya untuk membunuh semua orang. Dia bersikeras bahwa Iwan merupakan pelakunya dan karena Iwan menunjukkan kemampuan untuk melewati baju besi Jackson, Romy merasa lebih yakin bahwa Iwan bertanggung jawab. Bab 2565. Romy, anak ini terlalu kuat. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Kembalilah dan biarkan aku menghadapinya. Roman berkata dengan dingin dan melangkah keluar. Setelah menyaksikan kekuatan Iwan yang sebenarnya, Roman menjadi lebih yakin bahwa Iwan adalah pelakunya juga. Dari segi motif dan kemampuan, Iwan tetap menjadi tersangka utama. Tetua Vex, aku akan mengulangi ini untuk yang terakhir kalinya. Aku bukan pelakunya. Jika aku melakukan ini, aku pasti sudah pergi sejak lama. Mengapa aku harus tetap bertahan di sini? Kata Iwan frustasi. Dia agak marah karena keluarga Vex menolak untuk melihat alasannya dan secara salah menuduhnya melakukan kejahatan tidak berkomitmen. Tetap saja, itu hanya sebuah kesalahpahaman. Jadi Iwan menahan amarahnya dan terus menjelaskan dirinya sendiri. Ya, Roman langsung terdiam saat dia tiba-tiba menyadari bahwa Iwan benar. Jika Iwan benar-benar pelakunya, Iwan pasti sudah kabur sejak lama daripada menunggu orang lain menangkapnya. Jangan mencoba untuk menutupi kejahatanmu. Saya melihat kamu berjongkok di samping Jackson ketika kami masuk. Kamu mungkin sedang mencari bunga pelangi. Itu sebabnya kamu masih di sini, kata Romy dingin. Dialah yang baru saja mengemudi dan sementara yang lain mungkin tidak melihat semuanya dengan jelas. Romy melihat Iwan berjongkok di samping Jackson. Sepertinya dia sedang mencari sesuatu. Oleh karena itu, Romy berasumsi bahwa Iwan gagal menemukan di mana Jackson menyembunyikan bunga pelangi setelah melakukan pembunuhan dan tidak segera pergi karenanya. Itulah alasan mengapa Romy bersikeras bahwa Iwan adalah pelakunya. Siapa bilang aku mencari bunga pelangi? Aku sedang memeriksa luka Tuan Jackson dan mencari petunjuk bahwa pelakunya mungkin sudah pergi. Iwan sangat marah dengan kata-kata Romy yang tidak masuk akal. Dia akan melanjutkan ketika dia mengingat sesuatu yang penting. Brengsek, kebodohanmu menguasai diriku. Tuan Jackson belum mati dan hampir tidak bisa hidup. Saya menyegel lukanya untuk saat ini dan hendak merawatnya ketika kalian masuk.
Kalian membuang-buang waktuku saja. Iwan menampar kepalanya dengan ringan. Dia terlalu sibuk mencoba menjelaskan kepada Romi bahwa dia bukanlah pelakunya. Dan Iwan tidak sempat memberitahukan kepadanya bahwa Jackson sebenarnya belum mati. Baru pada saat itulah dia mengingatnya. Apa? Tadi kamu bilang Jackson masih hidup? Apa kamu serius? Roman dan yang lainnya terkejut. Kesedihan yang mengancam menenggelamkan Roman dan Romi seketika tergantikan oleh harapan.